Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Keberanian Murid Kristus yang Penakut. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan Engkau. Tenangkan pikiran kami dan bukakan hati kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat 38-42. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 38 dan 39. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Sesudah Kristus wafat, yang mengurus penguburan bukan Petrus yang sering mempertontonkan komitmen sebagai seorang murid Kristus dan bukan pula murid lain di antara ke-11 murid yang tersisa setelah Yudas Iskariot mati bunuh diri, melainkan 2 orang murid yang mengikut Kristus secara diam-diam, yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Status mereka yang tinggi dalam masyarakat membuat mereka tidak berani menjadi pengikut Kristus secara terang-terangan. Mungkin karena mereka merasa malu atau takut dikucilkan oleh teman-teman mereka. Yusuf dari Arimatea dengan memanfaatkan status sosialnya yang tinggi, langsung meminta kepada Pilatus agar diizinkan untuk menurunkan mayat Yesus Kristus dan mengurus penguburannya. Nikodemus lalu datang membantu dengan membawa perlengkapan untuk penguburan, yaitu sekitar 30 kg campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Mereka berdua mengambil mayat Yesus Kristus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat penguburan orang Yahudi, lalu menempatkan mayat tersebut di dalam kubur baru yang belum pernah dipakai. Ada kemungkinan bahwa kubur tersebut disiapkan untuk mengubur Yusuf Arimatea sendiri sesudah ia meninggal. Penguburan ini penting karena dengan Yesus Kristus dikuburkan, berarti ada yang menyaksikan secara langsung bahwa Kristus benar-benar telah mati, sehingga kebangkitan jelas tidak bisa disamakan dengan siuman atau sadar dari keadaan pingsan. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita agar kita tidak bersikap sombong dan tidak meremehkan mereka yang tidak berani mengungkapkan iman mereka secara lantang. Walaupun Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus adalah orang yang tidak berani mengikuti Kristus secara terang-terangan saat situasi kritis, mereka justru lebih berani daripada murid-murid yang mengikuti Kristus secara terang-terangan. Di beberapa negara yang penduduknya memusuhi umat Kristen, kadang-kadang ada orang-orang Kristen bawah tanah. Mereka mengikut Kristus dan beribadah secara diam-diam. Janganlah Anda meremehkan mereka, tetapi doakanlah mereka agar mereka memiliki hikmat untuk mengungkapkan iman secara bijaksana. Bila Anda merasa bahwa iman Anda kuat, Anda tetap harus waspada, tetap rendah hati, dan terus bergantung pada anugerah Tuhan. Iman Anda akan diuji saat Anda menghadapi bahaya yang disebabkan oleh iman Anda. Apakah Anda sudah menjadi pengikut Kristus? Apakah Anda berani mengungkapkan iman Anda dengan memberi diri untuk dibaptis? Walaupun Anda telah dibaptis, Anda tetap harus hidup dengan selalu bergantung pada anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami menjadi pengikut Kristus yang sejati, berani mengungkapkan iman dalam keseharian kami secara bijaksana, dan selalu bergantung pada anugerah Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.